pemerintahan Prabowo kini benar-benar masuk ke sebuah jam perubahan. Sebuah babak baru yang menggeser wajah politik ekonomi Indonesia dari poros lama yang selama puluhan tahun nyaris sepenuhnya ditentukan oleh Barat, terutama Washington, menuju arah yang lebih condong ke timur. Pergeseran ini bukan hanya teknis, bukan pula sekadar diplomasi basa-basi, melainkan perubahan orientasi strategis yang menyentuh urat nadi ekonomi bangsa. Selama hampir 2 dekade, posisi Menteri Keuangan, kursi paling vital dalam menjaga denyut fiskal dan arah kebijakan ekonomi Indonesia, diisi oleh figur yang tidak bisa dilepaskan dari jejaring global Barat. Ia seakan menjadi simbol dari keterikatan Indonesia pada Washington. Loyalitasnya pada sistem yang dirancang di luar negeri begitu kuat, sampai-sampai garis pemisah antara dirinya sebagai seorang patriot bangsa dengan dirinya sebagai agen kepentingan asing menjadi kabur. Ia sendiri mungkin merasa bekerja untuk bangsa, namun langkah-langkahnya nyaris seluruhnya mengikuti pola yang sudah diskenariokan oleh kekuatan global. Dalam kebingungan itu, muncullah pertanyaan besar. Apakah ia korban dari sistem yang menjebaknya? Ataukah ia memang kaki tangan yang dengan sadar menjalankan agenda asing? Sulit dibedakan. Bahkan dirinya sendiri mungkin tidak tahu. Ia bekerja, ia terlihat baik, ia terlihat disiplin. Tetapi setiap kebijakan yang ia tanda tangani membawa aroma kepentingan asing. Dan disitulah letak persoalannya. Agenda yang ia jalankan bukan agenda rakyat Indonesia, melainkan agenda proteksi terhadap dolar, pengamanan sistem finansial global, dan kelestarian dominasi institusi seperti IMF serta Bank Dunia. Kenyataan pahitnya, semua ini berujung pada kegelisahan. Masyarakat mulai merasakan dampaknya. Memang, keresahan di Indonesia belum sampai pada titik ledakan sosial sekeras yang pernah terjadi di Nepal, tetapi tanda-tanda itu mulai terlihat. Rakyat merasa tertekan, merasa dicekik oleh kebijakan fiskal yang terlalu kaku. Demonstrasi, penggerbekan, hingga perampasan aset terjadi di beberapa titik, seakan menjadi ekspresi spontan dari rasa tidak adil. Bahkan sebagian orang menafsirkan peristiwa-peristiwa itu sebagai semacam karma sosial, di mana semesta menagih perhitungan atas kebijakan yang dianggap menekan rakyat. Dan faktanya, kini Sri Mulyani resmi lengser. Namun, kelengserannya bukan karena kasus korupsi, bukan karena kebocoran fiskal, bahkan bukan karena gagal mengendalikan APBN. Ironisnya, justru karena ia terlalu disiplin, terlalu ketat dalam menjaga angka, terlalu keras dalam menarik pajak, terlalu patuh pada formula IMF, terlalu larut dalam orbit Bank Dunia, dan pada akhirnya terlalu condong ke Amerika. Singkatnya, ia tumbang bukan karena kelemahan, melainkan karena kesetiaan pada sistem yang sudah kehilangan relevansi. Pada saat yang sama, sebuah adegan lain berlangsung. Prabowo pulang dari Beijing. Tidak ada kata-kata besar yang ia lontarkan, tidak ada pidato bombastis yang disusun rapi. Namun tubuhnya sendiri bercerita. Langkah tegap, dada membusung, senyum tipis yang seakan menyembunyikan rahasia besar. Ia kembali seperti harimau tua yang baru saja keluar dari rimba megah Tiongkok dan hutan salju Rusia. Dari sana, ia membawa lebih dari sekadar oleh-oleh diplomasi. Ia membawa tanda zaman, sebuah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Poros dunia sedang bergeser, dan Indonesia tidak lagi sekadar penonton. Selama bertahun-tahun, posisi Indonesia di arena global ibarat tamu VIP dalam pesta IMF. Diberi kursi di barisan depan, dihormati dengan kata-kata manis, dipuji sebagai model disiplin fiskal, tetapi ujungnya tetap disuruh cuci piring. Dan Sri Mulyani adalah bintang dari pesta itu. Wajah manis yang menjaga citra Indonesia di mata Barat dengan jargon-jargon seperti defisit 3%, tax ratio, dan stabilitas investor. Tapi sekarang, pesta itu usai. Musiknya berhenti, tamu-tamunya bubar, dan panggungnya mulai rapuh. Amerika kini tersedak oleh gunungan utang yang tak tertanggungkan. Eropa terengah-engah menghadapi krisis energi dan stagnasi ekonomi. IMF, yang dulu dianggap dewa penyelamat, mulai kehilangan pamor di mata negara-negara selatan yang justru bangkit dengan cara mereka sendiri. Di tengah guncangan itu, arah angin global berbalik, dan Prabowo membaca tanda-tanda itu dengan mata seekor prajurit tua yang kenyang pengalaman. Indonesia kini berdiri di persimpangan jalan. Dan persimpangan itu bukan lagi sekadar pilihan teknis. Ini adalah persoalan peradaban. Apakah kita akan terus menjadi tamu dalam pesta orang lain, ataukah mulai menggelar pesta kita sendiri? Di sisi lain, panggung global sedang diguncang oleh bangkitnya blok baru, BRICS Plus.
Dari Asia hingga Amerika Latin, mata uang yang dulu hanya jadi figuran di hadapan dolar kini mulai berbicara dengan suara lantang. Yuan dari Tiongkok, rubel dari Rusia, rupiah dari India, bahkan riel dari Brasil. Mereka membawa bahasa baru, bahasa kolaborasi tanpa kolonialisasi. Dan di titik inilah Prabowo memilih jalannya. Ia menegaskan keberpihakannya. Bersama BRICS Plus, bukan lagi tunduk pada IMF atau Bank Dunia. Maka jelaslah, pemecatan Sri Mulyani tidak bisa dibaca sekadar rotasi biasa. Ini bukan urusan teknis fiskal atau konflik pribadi. Ini syarat dengan nuansa geopolitik. Tidak ada penguasa manapun yang akan menyingkirkan seorang menteri sekelas Sri Mulyani dengan reputasi internasional, dengan disiplin fiskal yang diakui dunia, tanpa alasan yang benar-benar besar. Publik mungkin hanya melihat persoalan cadangan devisa atau angka pajak, tetapi orang dalam paham betul. Ini adalah riset ulang terhadap arah fiskal, dan riset sebesar ini membutuhkan penopang strategis dari dua raksasa dunia, yakni Tiongkok dan Rusia. Bayangkan, dalam ruang-ruang pertemuan yang tidak sepenuhnya terekspos publik, Prabowo duduk berhadapan dengan 11 Jinping dan Vladimir Putin. Gesturnya tegas, nadanya datar tapi penuh isyarat. Kami ingin mengubah cara kami mengelola ekonomi. Kami ingin lebih berani membelanjakan uang untuk rakyat. Kami tidak bisa terus hidup di bawah belenggu aturan Washington. Apakah Anda akan mendukung kami? Dan jawaban yang datang dari keduanya jelas, singkat, dan penuh arti. Silakan, kami siap mendukung. Tapi syaratnya satu, keluarkan dulu penjaga gerbang IMF itu. Itulah momen yang kemudian dianggap sebagai kudeta ekonomi. Saat Sri Mulyani dicopot, bukan karena kelemahan, melainkan karena simbol yang ia bawa. Pencopotannya adalah penanda pergeseran ideologi ekonomi Indonesia, dari austerity ke sovereign spending, dari defisit ketat ke investasi masif, dari barat ke timur. Ke depan, target pertumbuhan 8% bukan lagi sekadar slogan politik. Kredit murah dari Tiongkok diproyeksikan akan mengalir deras ke sektor pangan, energi, hingga industri strategis. Pabrik-pabrik baru akan berdiri, infrastruktur ditopang oleh modal segar, dan wajah ekonomi Indonesia akan berubah. Namun bersamaan dengan itu, bayangan lahirnya oligarki baru juga tidak bisa dihindari. Seperti pernah diperingatkan Bosman, akan lahir 9 naga baru, kelompok-kelompok superkaya baru, bukan dari kampus Harvard atau geng Berkeley, melainkan dari kalangan yang mampu beradaptasi dengan dunia timur, dunia Tiongkok, dunia Rusia, dan jejaring baru yang mereka bangun. Maka, jelaslah, langkah ini bukan soal Sri Mulyani sebagai individu. Tidak ada kebencian pribadi. Yang ada adalah kebutuhan membaca perubahan zaman. Semua orang yang mengerti sejarah tahu bahwa ada pola berulang. Sebuah era di mana bangsa harus kembali memikirkan kemandirian ekonominya. Bahkan jauh sebelum ini, Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo, pernah menggagas hal serupa. Ia bicara tentang kemandirian bangsa, tentang keluar dari cengkeraman ekonomi kolonial. Kini, sejarah berputar, dan Prabowo seakan ingin menuntaskan ide lama yang tertunda itu. Namun perbedaannya jelas. Kemandirian kali ini tidak sekadar teori, melainkan tindakan nyata. Dan tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencopot simbol lama dari rezim fiskal yang terlalu lama memagari ruang gerak bangsa. Sebuah simbol yang selama ini menjadi duta disiplin IMF di tubuh Indonesia. Dan setelah simbol itu jatuh, panggung pun terbuka.